I'll blow you in half! Oh, it's stealing. About 2.4. What are you asking? What are they doing now? What are we robbing? The Royal... Things were about to get so fucked up that we came very close to losing it all. A murderer. Halo kakak-kakak, abang-abang semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi dengan aku Bulansari MRN. Di video kali ini aku membawakan sebuah film yang berjudul Money Heist. Money Heist merupakan film internasional yang tayang di Netflix mulai tahun 2017. Merupakan serial drama televisi dari Spanyol, dan drama ini menceritakan tentang sekelompok kriminal yang hendak merampok sebuah otoritas percetakan uang di Spanyol. Kelompok ini dikendalikan oleh seorang sosok tanpa identitas yang dikenal bernama The Professor. Dia merekrut orang-orang dari berbagai latar belakang kriminal dengan kemampuan khusus. So, bagaimana dari film Money Heist ini tentang ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube aku. Happy watching! Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang bernama Tokyo yang merupakan salah satu tokoh utama di film ini. Tokyo sendiri bukan merupakan nama asli, melainkan nama sebuah kota. Tokyo dalam pengejaran oleh polisi karena terkait kasus perampokan yang dilakukannya dengan kekasihnya. Namun saat melakukan perampokan, kekasihnya tewas dan membuat Tokyo frustasi. Sebab itu, Tokyo menjadi buronan oleh polisi dan Tokyo memutuskan untuk kabur. Tetapi sebelum ia pergi, Tokyo menelpon ibunya. Tokyo berniat untuk mengunjungi ibunya, namun saat itu ada anggota kepolisian yang sudah berada di sana siap untuk menangkapnya. Setelah siap berbicara dengan ibunya, Tokyo tiba-tiba dihampiri oleh seorang laki-laki yang berniat mengajak Tokyo untuk melakukan perampokan terbesar di Spanyol. Laki-laki itu dikenal dengan panggilan Profesor. Profesor sendiri telah merencanakan ini semua dari awal untuk bisa mengajak Tokyo bergabung dengannya. Profesor mengatakan di rumahnya sudah ada polisi yang mengepung dan siap menangkap Tokyo. Itu semua terlihat dari bukti foto yang diperlihatkan oleh Profesor. Profesor telah mengumpulkan 8 orang yang akan menjadi timnya untuk melakukan misi perampokan terbesar yang telah lama ia rencanakan. Di suatu ruangan, terlihat Profesor sedang memberikan kuliah perampokan selama 5 bulan ke depan. Pada pertemuan pertama, Profesor menentukan masing-masing nama samaran dari 8 orang tim yang bergabung dengan Profesor. Profesor memberikan nama kota sebagai masing-masing nama panggilan dari mereka agar identitas mereka tidak diketahui. Yang pertama kita akan dikenalkan dengan seorang yang diberi nama Berlin. Berlin adalah seorang buronan perampokan yang nantinya dia akan menjadi kapten dalam tim tersebut. Selanjutnya ada Moskow. Moskow adalah seorang perampok yang ahli membuat lubang apa saja untuk merampok. Setelah itu ada Denver. Ia adalah seorang anak dari Moskow. Ia seorang pedagang narkoba yang hobi bertarung. Seterusnya ada Rio. Rio adalah seorang pemuda yang jago dalam membuat program komputer. Dan ada 2 orang lainnya yang bernama Helsinki dan Oslo. Mereka adalah seseorang yang hebat dalam berperang. Selanjutnya ada seorang wanita yang diberi nama Nairobi. Dia adalah seorang yang ahli dalam pembuatan uang palsu. Nairobi telah banyak membuat uang palsu sejak usia 13 tahun. Dan yang terakhir ada pemimpin dari mereka, yaitu bernama Profesor. Ia tidak memiliki catatan kriminal dan juga tidak memiliki identitas, tapi ia sangat jenius. Profesor mengatakan bahwa mereka tidak akan mencuri uang orang lain, melainkan mereka mencetak uang ini. Mereka juga dilarang untuk membunuh. Hal ini dijaga agar opini publik tidak marah dan mereka semua akan merampok gedung percetakan uang Spanyol. Pada Jumat pagi itu mereka bersiap untuk merampok uang negara. Mereka memakai topeng dan kostum berwarna merah.
Mereka memulai aksi dengan membajak mobil kontainer yang berisikan bahan kertas uang. Mereka memasukkan semua barang-barang yang dibutuhkan untuk merampok ke dalam kontainer tersebut. Lalu mereka menyusup masuk ke dalam gedung menggunakan mobil kontainer. Dan satu-satunya orang yang tidak ikut masuk adalah profesor yang menjadi pengendali dari rencana tersebut. Saat itu ada belasan pelajar yang akan melaksanakan kunjungan ke gedung percetakan uang, dan perampokan pun dimulai. Mereka mengincar seseorang siswa yang bernama Alison Darker yang menjadi tawanan utama sang profesor. Mereka mengumpulkan semua tawanan di ruangan utama dan mengambil semua HP milik tawanan. Di sisi lain, Moskow dan Denver berhasil membuka berangkas raksasa yang berisikan uang. Sang profesor pun mulai menyampaikan strateginya dengan mereka sengaja keluar seakan terlihat kabur dan kembali masuk ke dalam ruangan yang seakan mereka terperangkap dalam serangan polisi. Dalam kejadian itu, Rio hampir tertembak yang membuat Tokyo emosi dan menembak polisi itu kembali. Pihak polisi pun menghubungi Rachel yang merupakan ahli dalam bernegosiasi dengan perampok. Dengan adanya kejadian Tokyo yang menyerang polisi, Tokyo disalahkan oleh tim karena itu dilarang oleh profesor. Tidak boleh melukai siapapun yang ada di sana. Rachel datang ke tenda polisi. Tidak lama setelah itu datang intel negara yang bernama Prito. Singkat cerita, Rachel pun mulai negosiasi pada perampok. Di mana telepon itu tersambung ke profesor yang memantau dari luar gedung percetakan. Namun setelah bernegosiasi, tidak ada kesepakatan yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Berlin meminta kepada para tawanan untuk mengganti pakaian mereka, menggunakan pakaian merah yang digunakan sama persis dengan perampok. Di malam harinya, datang pasukan tempur negara ingin masuk ke dalam gedung dengan senjata lengkap yang mereka miliki. Namun Rachel sebagai pemimpin di sana merasa marah kepada Prito. Namun Tuan Prito mengatakan bahwa salah satu sandera di sana adalah Alison Parker, merupakan anak seorang duta besar Inggris. Jika negara tidak bertindak untuk masalah ini, maka ini akan menjadi ancaman besar bagi negara. Para perampok menyuruh para tawanan untuk mencetak uang di dalam gedung semaksimal mungkin. Dan proses pencetakan uang pun mulai dikerjakan oleh para tawanan yang ada di sana. Di sisi lain, Rachel datang ke kafe yang dekat dari tenda polisi. Saat ia hendak menelpon ibunya, tiba-tiba baterai HP-nya lowbat. Tak disangka, profesor berada di sana dan meminjamkan HP-nya untuk dipakai oleh Rachel. Rachel pun tanpa ragu memakai telepon profesor untuk menghubungi ibunya di rumah. Saat pagi hari, Berlin membawa seorang tawanan yang bernama Monica untuk berbicara di depan gedung. Mereka semua terlihat memakai pakaian dan topeng yang sama, sehingga membuat polisi ragu dalam mengambil tindakan. Monica mengatakan bahwa ada 67 tawanan di dalam gedung dan mereka semua dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu mereka kembali masuk ke dalam gedung. Berlin memerintahkan beberapa tawanan pria untuk menggali lubang. Para tawanan diizinkan untuk membuat video untuk keluarganya. Namun saat Alison membuat video, ia dijaga oleh Rio. Saat itu Tokyo melihatnya dan merasa cemburu terhadap mereka. Tokyo lalu memanggil Rio dan berbicara padanya. Saat Rio dan Tokyo berbicara, Alison mencoba mengambil telepon di atas meja. Dia lalu mengaktifkan telepon tersebut dan polisi saat itu mencoba menyadap telepon dan tiba-tiba ia menerima sinyal dari HP Alison. Polisi lalu mengaktifkan kamera dan merekam dari HP tersebut. Rio yang melihat Alistair memegang HP lalu merebutnya dan membantingnya. Dari rekaman tersebut, polisi berhasil mendapatkan rekaman wajah Rio. Saat tawanan berkumpul untuk makan, seorang pria yang bernama Arturo, merupakan bos dari gedung percetakan, mengatakan kepada Monica bahwa ia memiliki HP di kantong jaket di dalam kantornya. Monica sendiri adalah seorang sekretaris sekaligus selingkuhan Arturo dan dia sedang hamil anak Arturo.
Di sisi lain, Rachel yang datang ke tenda polisi diberitahu soal video yang berhasil direkam oleh polisi. Dari pengamatannya, dia melihat HP para tawanan yang ditempel di dinding. Rachel lalu menelpon profesor dan bilang bahwa ia mengetahui wajah salah satu anggota timnya. Profesor lalu menyadari bahwa tawanan ada yang memegang HP. Dia lalu menyuruh Berlin mencari HP tersebut, dan Berlin lalu mulai mencari HP tersebut pada tawanan. Dia menggeledah pakaian para tawanan. Monica yang digeledah lalu ketakutan dan meminta izin bergabung dengan tawanan wanita yang dipisahkan. Rio yang mengetahui dari mana video itu berasal mengatakan yang sebenarnya kepada Berlin. Berlin lalu memperingatkan Rio agar tidak gegabah dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, polisi berhasil mendapatkan identitas Rio. Monica yang berada di kantor Arturo berhasil mengambil HP di jaket Arturo. Monica lalu mengambil HP tersebut dan menyembunyikannya. Denver lalu datang membawa kebutuhan obat wanita yang dipisahkan, dan Denver tahu bahwa obat aborsi yang dia pegang itu adalah untuk Monica. Dia lalu mengajak Monica keluar dari ruangan. Denver lalu memberikan nasihat pada Monica agar tidak mengukurkan kandungannya. Berlin tidak sengaja mendengar percakapan Denver dan Monica. Berlin lalu menyuruh Monica untuk kembali ke tawanan wanita lainnya. Namun saat akan pergi, HP Arturo berdering dan Berlin mendengarnya, lalu mengambil HP dari Monica dan menyuruh Denver membunuh Monica. Denver yang disuruh membunuh Monica tidak tega membunuhnya yang sedang hamil. Denver yang tidak tega lalu berpura-pura membunuh dengan menembak paha Monica. Berlin lalu datang mengecek tugas Denver. Dia lalu melihat darah Monica dan menyuruh Denver untuk membersihkannya. Dan part 1 pun selesai. Bagi kalian yang masih penasaran dengan part selanjutnya, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel ini. Oke, see you next time my video.